Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabawi Ramadhani, NIM 11970700052. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi kalkulus yang kemarin-kemarin ya. Oke, di sini kita ada materi integral parsial. Nah, di sini ada integral U dV sama dengan UV minus integral V du. Nah, bagaimana cara menentukan U-nya dan dV-nya? Jadi caranya adalah pilih urutan yang turunannya lebih sederhana. Misalkan di sini integral EX kali dx, misal U sama dengan X, dV-nya adalah sisanya dari E pangkat X dx. Dari sini kita harus dapatkan turunannya. Jadi kalau U sama dengan X, jadi kita tahu turunannya du sama dengan turunan dari X adalah 1 dx. Selanjutnya kita buat integral dv sama dengan integral E pangkat X dx. Nah, jadi V sama dengan integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X, sehingga integral X E pangkat X sama dengan sehingga integral X E pangkat X dx sama dengan X E pangkat X minus integral EX dx sama dengan, nah ini untuk sama dengan akhirnya, ini adalah hasil akhir X E pangkat X minus EX. Belepotan boy. Selanjutnya kita buat integral dv sama dengan integral EX dx. Jadi kita sederhanakan, V-nya itu sama, jadi V-nya itu V sama dengan E pangkat X. Nah, di sini kita buatkan integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X, sehingga integral X E pangkat X dx sama dengan X E pangkat X minus integral EX dx. Dan untuk hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi X E pangkat X minus E pangkat X tambah C. Mungkin seperti itu ya. Materi selanjutnya integral fungsi trigonometri. Nah, di sini ada, kalau kita menemukan yang kayak gini ya, integral cos pangkat nx dx dan integral sin pangkat n x dx, kita bisa menggunakan penyebutan seperti ini menjadi integral cos x pangkat n dx. Untuk n ganjil, di sini ada n ganjil dan n genap ya. Untuk n ganjil, sin pangkat nx sama dengan sin x kali sin n minus 1 x, dan cos nx sama dengan cos x kali cos n minus 1 x. Untuk penggunaan identitas n ganjil, kita gunakan sin 2x tambah cos x sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada untuk n genap. Untuk n genap, sin nx sama dengan sin kuadrat x n genap. Jadi kita gunakan sin pangkat nx sama dengan sin kuadrat x n sin kuadrat x minus x pangkat n minus 2, dan cos pangkat n x sama dengan cos kuadrat x kali cos n 2 kuadrat x. Dan untuk identitasnya, penggunaannya, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 minus 2 sin 2y 1 minus 2 sin 2x, mungkin seperti itu ya.
substitusi trigonometri. Jadi integral yang memuat bentuk akar A kuadrat minus X kuadrat. Misalkan X sama dengan A sin T. Contoh hitungnya, kita punya integral akar 25 minus X kuadrat dibagi X2 dx. Kita bisa sederhanakan. Nah, sederhanakan menjadi akar 5 kuadrat minus X kuadrat. Oke. Lalu di sini integral akar 25 minus X2 minus X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan integral akar 25 minus 25 sin 2T kali 5 cos T dt dibagi 25 sin kuadrat T. Lebih sederhananya lagi, kita gunakan ini. Misal X sama dengan 5 sin T sama dengan 25 sin kuadrat T, dan dx nya adalah 5 cos T dt. Lalu selanjutnya, melanjutkan yang tadi, integral akar 25 dalam kurung 1 min sin kuadrat T bagi 5 sin kuadrat T, sini cos T, sama dengan integral cos kuadrat T bagi sin 2T. Jadi dt nya sama dengan integral cos T kuadrat T. Ini belum selesai, masih ada lanjutannya. Ini hasil akhirnya menjadi minus akar 25 dikurangi 5 kuadrat bagi X dan dikurangi sin pangkat min 1 dalam kurung X bagi 5 tambah C. Nah, itu untuk hasil akhirnya. Mohon maaf apabila kurang jelas ya, karena saya masih belajar. Untuk yang selanjutnya, substitusi bentuk akar. Di sini ada n akar AX tambah B. Lalu kita ubah ke U sama dengan n akar AX tambah B. Kita gunakan contoh soal saja biar lebih mudah dan tidak membingungkan, karena saya sendiri juga bingung. Integral dx per 2 tambah 2 akar X. Kita jawab U nya dari sini ya. U sama dengan akar X atau U kuadrat sama dengan X. Kita turunkan dulu menggunakan turunan implisit. Untuk turunannya 2U du per dx sama dengan 1. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Jadi integral dx sama dengan 2 tambah 2 akar X sama dengan integral 2U du per 2 tambah 2U. Hasilnya 2 integral U per U tambah 1. Nah, untuk di sini kita tambahkan dulu U tambah 1 sama tambah U tambah 1 lagi. Lalu kita tambahkan U tambah minus 1. Jadi integral untuk hasil dari ini integral 1 per U tambah 1. Dan untuk hasilnya, ini belum hasil akhir, U minus 1N dalam kurung U tambah 1 tambah C. Nah, karena kita menggunakan substitusi bentuk akar, maka akar X min 1N dalam kurung 1 tambah akar X tambah C. Itu untuk hasil akhirnya. Lalu selanjutnya, untuk integral fungsi rasional, kita punya rasional f dalam kurung x sama dengan p dalam kurung x per q dalam kurung x. Contoh hitungnya, integral x tambah 1 per x kuadrat min 1, faktor penyebutnya x2 dikurang 9 sama dengan dalam kurung x min 3 dalam kurung x tambah 3, lalu x tambah 1 per x kuadrat min 9 sama dengan A per x tambah 3 tambah B per x min 3. Ini memiliki
bilangan sama, kalau dijumlahkan berarti menjadi 0. A sama dengan A dalam kurung X min 3 tambah B tambah plus tambah B dalam kurung X tambah 3 per dalam kurung X min 3 tambah dalam kurung X tambah 3. Lalu X min 1 tambah A dalam kurung X min 3 tambah B X tambah 3. Maaf, ini dalam kurung 3 X tambah 3 sama dengan dalam kurung A tambah B X tambah dalam kurung min 3 A tambah 3B. Sehingga integral X tambah 1 per X kuadrat min 9 atau dikurang 9 dx sama dengan sama dengan integral setengah per dalam kurung X tambah 3 tambah integral 2/3 per X min 3. Lalu untuk hasil akhirnya 1/3 in X tambah 3 tambah 2/3 sama dengan in X min 3 tambah C. Oke, kita masuk ke bab baru yaitu integral lipat 2. Karena kan ini bergambar, jadi kita pakai screenshotan ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya hanya bisa menggunakan screenshotan dari video Ibu Rina, soalnya saya tidak bisa menggunakan PowerPoint karena kekurangan fasilitas ya. Saya bermodalkan Android saja. Untuk integral lipat 2, misalkan Z sama dengan fxy, terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup, yaitu R sama dengan x, y, atau A kurang dari X, B, C, kurang dari Y, kurang dari D, dalam kurung. Yang pertama, jadi bentuk grafik AB dan CD menjadi N. Lalu pada setiap subinterval pada R dan Y, bentuk jumlah terjadilah digambar ya, agak kurang jelas. Lalu yang keempat, jika N diperoleh hasil jumlah, maka seperti yang ada di gambar juga, seperti itu. Dan bisa dilihat gambarnya sebelah kiri ada sumbunya. Oke teman-teman, untuk materi yang terakhir integral lipat 3. Bisa dilihat di sini ada ini. Jadi sehingga integral lipat dalam koordinat kartesius bakal seperti ini. Maaf kalau kurang jelas, tulisannya jelek. Seperti ini ya. Untuk contohnya, X kuadrat Y2 di V dengan B adalah balok dengan ukuran XYZ 1 kurang lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2,0, lebih kecil dari Y, lebih kecil 1,1, lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 2 dalam kurung ya. Untuk jawabannya X2 Y2 di V sama dengan, dan untuk di sini hitungannya kita pakai 2 1 2 seperti yang diajarkan sama ibu ya, sama Ibu Rina. X kuadrat Y2 dx dy d2. Lalu YZ dalam kurung 1/3 X3 sama dengan dy dz. Untuk hasil akhirnya integral 2 di sini 1 7/3 2 dalam kurung setengah Y2, lalu integral 1 0 sama dengan dz. Nah itu untuk hasil akhirnya. Guys, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila penjelasan saya kurang jelas dan kurang rapi. Mungkin karena itu kehilapan saya sebagai manusia. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Ya, semangat belajar teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.